Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Revi Gita, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 21018107. Jadi di sini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia serta upaya penanggulangan permasalahan pendidikan tersebut. Pertama, yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan pemberitaan di Banjarmasin Post edisi Jumat tanggal 17 Januari 2020, ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama yaitu mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Yang kedua, yaitu adalah adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TPP, dan yang ketiga yaitu mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak masalah pendidikan yang kita temui di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu keterbelakangan sarana atau kekurangannya fasilitas pendidikan. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan secara dengan letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan itu sendiri. Nah, upaya penanggulangan masalah yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi masalah pendidikan ini yaitu yang pertama, sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru ke beberapa provinsi. Contohnya SD-SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung dan SMP terbuka. Nah, upaya selanjutnya yaitu pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik yang sudah ada. Upaya yang ketiga yaitu perbaikan fasilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa sarana dan fasilitas pendidikan di Indonesia itu banyak kekurangan. Nah, kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Lanjut, yang kedua yaitu masalah pendidikan di Papua. Nah, berdasarkan pemberitaan yang saya temui di media online, pasca melewati konflik dan kekerasan selama puluhan tahun, orang asli Papua atau OAP berhak merasakan kehadiran negara dan menikmati kehidupan yang lebih bermartabat. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM kini menjadi agenda yang sangat-sangat mendesak. Sayangnya, berbagai studi menunjukkan strategi yang dilakukan pemerintah berupa otonomi khusus atau OTSUS, pembangunan infrastruktur hingga pemekaran wilayah belum mampu mengatasi peliknya masalah kesejahteraan yang ada di Papua. Strategi tersebut juga belum mengatasi stigma yang sering ditujukan pada OAP seperti miskin, sakit, dan tak terdidik. Salah satu kebijakan sosial yang lebih krusial untuk meningkatkan kualitas manusia di Papua yakni pendidikan, masih mendapatkan perhatian yang sedikit. Pertama, ada jurang yang masih lebar terkait kehadiran guru berkualitas pada berbagai jenjang pendidikan di Papua. Yang kedua, bagi guru yang hadir pun proporsinya lebih banyak guru honorer ketimbang guru pegawai negeri sipil yang biasanya kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, ada kesalahan manajemen dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa di Papua. Nah, pemicu berkembangnya masalah tersebut yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan belajar mengajar di daerah kampung atau distrik masih mengalami kekurangan guru. Meski kebutuhan guru di Papua telah tercukupi, namun distribusinya tidak merata. Kebanyakan itu guru terpusat di area perkotaan seperti di Jayapura, Timika, dan Merauke. Pada akhirnya beban kinerja menjadi timpang sehingga guru di pedesaan memikul tanggung jawab lebih besar. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan.
Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Pemerintah harus lebih baik dalam mengidentifikasi, merekrut, menempatkan guru terampil dari dalam maupun luar Papua untuk mendukung kompetensi guru lokal di Papua. Rekrutmen guru terampil ini idealnya melibatkan proses transfer pengetahuan sehingga mereka bisa membagikan metode pembelajaran ataupun praktik baik lainnya kepada guru lokal. Para guru terampil juga harusnya direkrut dengan sistem kontrak, tapi dengan insentif yang sepadan dengan kinerja mereka. Nah, lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu masalah pemerataan pemberian dana BOS terhadap sekolah swasta di Indonesia. Pemerhati pendidikan Doni Kusuma A mengatakan syarat sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS reguler dengan minimal memiliki 60 peserta didik merugikan sekolah swasta. Jangankan di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil, banyak sekolah swasta di tengah kota yang tidak bisa mendapatkan dana BOS reguler dengan syarat tersebut. Sekolah swasta itu memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga tak mampu yang tak dapat masuk ke sekolah negeri. Kalau yang seperti ini tidak diperhatikan oleh negara, saya rasa negara kembali melanggar amanat UU Sisdiknas pasal 31 ayat 1 bahwa pendidikan itu adalah hak warga negara. Dan ini saya tunjukkan terjadi bukan hanya di Sleman, tetapi ada di Purbolinggo, ada di Tawangmangu, ada di Pekalongan, dan ada di Magelang, kata Doni. Nah, penyebab berkembangnya masalah ini yaitu permasalahan pemerataan dana ke instansi pendidikan. Syarat jumlah peserta didik di sekolah swasta yang sering tidak mencukupi persyaratan untuk menerima dana BOS, aturan tersebut diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Ditambah dengan keadaan pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan pendidikan dengan metode pembelajaran yang baru yang tentu saja sangat membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut? Yang pertama yaitu inovasi dalam pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, program-program, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Seperti yang tertuang pada pasal 3 ayat 2 huruf D tentang sekolah penerima dana BOS reguler di Permendikbud yang diundangkan pada 16 Februari 2021, tertera ketentuan sekolah yang dapat menerima dana BOS reguler yang berbunyi sekolah harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 33 tahun terakhir. Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan peranan sekolah-sekolah swasta yang sudah sejak lama berkarya di tempat itu jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Nah, peraturan di mana syaratnya yaitu 60 siswa dalam 3 tahun terakhir itu sangat diskriminatif karena banyak sekolah swasta yang tidak mencukupi siswanya selama 3 tahun dalam kuota tersebut. Lanjut, yang keempat yaitu masalah metode belajar dan ketersediaan media pembelajaran. Eee, berdasarkan, berdasarkan berita-berita online yang saya temukan yaitu, adanya, korban bunuh diri siswa, karena depresi, banyaknya tugas online dan sulitnya akses. Nah, diduga lantaran beban tugas daring dari sekolahnya, seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan berinisial MI, 16 tahun, nekat bunuh diri dengan meminum racun pada Sabtu 17 Oktober 2020. Korban bunuh diri akibat depresi dengan banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya. Tutur Kasat Reskrim Polres Goa AKP Jufri Natsir Jufri dan Jufri pun menyebutkan korban kerap bercerita pada teman-temannya perihal sulitnya akses internet di kampung, di mana korban sering mengeluh kepada rekan-rekan sekolahnya atas sulitnya akses internet di kediamannya yang menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk, kata Kasat Reskrim. Nah, masalah ini termasuk kepada masalah tugas online yang terlalu banyak. Di masa pandemi COVID-19, sistem pembelajaran itu diganti menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau daring atau dalam jaringan, di mana pembelajaran tersebut dilakukan dengan online dan pemberian tugas melalui website e-learning atau aplikasi belajar online lainnya seperti Google Classroom. Namun beberapa tenaga pendidik memberikan tugas yang berlebihan sehingga membebani peserta didik. Selanjutnya yaitu masalah akses internet yang tidak memadai di beberapa daerah di Indonesia. Nah, beberapa daerah di Indonesia tidak memiliki jangkauan akses internet yang baik dikarenakan letak daerah yang terpencil yang membutuhkan banyak biaya untuk memasang fasilitas internet. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan pendidikan ini yaitu pengelolaan dan inovasi pendidikan.
Pengelola pendidikan bukan hanya terfokus pada tugas seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Rendahnya mutu dari sumber daya manusia pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas, sehingga adaptasi dan sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban. Maka tenaga pendidik diharapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap dan tidak terlalu membebani dengan tugas-tugas, menyesuaikan dengan peserta didik yang tinggal di daerah terpencil, peserta didik yang mengalami kesulitan terhadap akses sinyal, tenaga pendidik atau pihak sekolah mencari alternatif lain agar peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran, seperti contohnya mengadakan pembelajaran di sekolah dengan prokes khusus untuk peserta didik yang memiliki kendala. Nah, selanjutnya yaitu masalah program beasiswa. Program beasiswa bidik misi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemdiknas hingga saat ini masih dinilai banyak salah sasaran. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya di antara calon mahasiswa penerima bidik misi tersebut yang penampilannya tidak mengesankan dari keluarga kurang mampu. Padahal beasiswa bidik misi ini khusus diperuntukkan bagi para lulusan SMA yang memiliki kemampuan dan prestasi akademik yang bagus, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak orang yang dimasukkan ke bidik misi padahal keluarganya mampu. Ini termasuk zolim karena memakan hak orang miskin. Nah, masalah ini terjadi karena kesalahan proses bidik misi dan pemalsuan. Untuk mendapatkan beasiswa guna penunjang biaya sekolah membutuhkan persyaratan berupa surat-surat pernyataannya, salah satu di antaranya seperti surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh kelurahan. Banyak kasus pemalsuan surat keterangan tersebut terjadi, menyebabkan bidik misi salah sasaran. Yang seharusnya untuk penunjang pendidikan bagi anak yang tidak mampu malah diberikan kepada anak yang mampu bahkan berkecukupan lebih. Dan dari pihak kelurahan pun tidak sering tidak jujur dalam penandatanganan surat keterangan tidak mampu tersebut, sehingga terjadilah hal yang melenceng seperti yang terjadi di masalah ini. Selanjutnya, upaya yang bisa kita lakukan yaitu perubahan sistem pengelolaan pendidikan. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan beberapa persyaratan tambahan agar beasiswa bidik misi ini tidak salah sasaran lagi, seperti yang dilakukan oleh Ketua Panitia SNMPTN Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Surakarta, Sutomo, yang sebelumnya juga membenarkan adanya dugaan bahwa beasiswa bidik misi salah sasaran. Karena itu katanya pihaknya mewajibkan seluruh peserta bidik misi menandatangani surat pernyataan kesanggupan akan diverifikasi oleh tim UNS. Kami akan siap menandatangani dari rumah ke rumah untuk memverifikasi. Kami berharap agar beasiswa ini jangan salah sasaran lagi, yaitu ke anak orang kaya tandasnya. Oleh karena itu, perlu adanya survei ke rumah-rumah untuk memastikan bahwa beasiswa ini tidak salah sasaran lagi. Nah, masalah selanjutnya yaitu yang keenam, masalah penerimaan siswa baru. Berdasarkan berita di media online yang saya temukan, seorang anak tidak bisa sekolah di sekolah favoritnya dikarenakan sistem zonasi. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2019-2020 yang lalu, calon siswa bisa mendaftar sekolah dengan melalui 3 jalur, yakni jalur prestasi, jalur perpindahan, tugas atau pekerjaan orang tua, dan jalur zonasi. Ditetapkannya kebijakan sistem zonasi rupanya membuat sejumlah siswa kecewa. Dilansir dari kompas.com, seorang siswa SD asal Pekalongan harus merasakan kekecewaan karena tak bisa masuk di SMP negeri yang ia impikan. Siswa berprestasi yang berinisial Y 12 tahun ini memilih membakar belasan piagam penghargaan yang susah payah ia peroleh pada Minggu 23 Juni 2019 lalu. Hal ini dilakukan oleh Y untuk mengungkapkan rasa kecewanya. Siswa SD ini membakar piagam penghargaannya dengan lilin sambil sesekali menyeka air matanya. Nah, masalah ini menyangkut kepada masalah sistem penerimaan siswa peserta didik. Calon siswa bisa mendaftar sekolah dengan melalui 3 jalur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu jalur prestasi dan jalur zonasi serta jalur perpindahan atau pekerjaan orang tua. Nah, diterapkannya kebijakan sistem zonasi menyebabkan banyak peserta didik dan orang tua kesulitan. Karena sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah menghancurkan banyak impian peserta didik untuk sekolah di sekolah impiannya hanya dengan kendala berasal dari luar zonasi. Nah, upaya yang bisa dilakukan yaitu pembenahan sistem seleksi masuk.
Sistem zonasi tersebut tetap bisa terus diterapkan, namun diberikan kesempatan terhadap peserta didik yang tidak berasal dari zonasi tersebut, seperti memberikan persyaratan khusus prestasi yang diperoleh atau alasan-alasan lain yang menguatkan bahwa peserta didik tersebut layak untuk diterima di sekolah tersebut. Nah, lanjut ke permasalahan selanjutnya yaitu masalah bullying di sekolah. Nah, masalah bullying atau perundungan ini sering sekali terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Berdasarkan berita yang saya lihat di situs online, ini terdapat satu siswa yang di Tasikmalaya yang dibully oleh teman sekelasnya. Polisi memanggil semua pihak yang terkait kasus bully atau perundungan terhadap murid SD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa 29 Maret 2022. Polisi meminta keterangan sekolah, orang tua, korban, dan murid yang melakukan perundungan. Kepala Sekolah Dasar Negeri Puspa Mukti Jaka Sumpena menjelaskan kejadian ini terjadi pada Selasa 15 Maret 2022. Perundungan ini menimpa murid kelas 6 dan terjadi di ruang kelas saat ditinggal guru. Jaka mengatakan ketika itu guru yang bertugas mengajar telah menyampaikan izin tidak masuk karena mengurus kepentingan ibadah umroh. Nah, kegiatan belajar mengajar pun dititipkan kepada guru kelas 5. Masalah ini menyangkut kepada masalah pengawasan dan tindakan. Peraturan dan tata tertib merupakan hal yang sangat penting di suatu instansi pendidikan. Namun tidak semua peraturan dan tata tertib tersebut dilaksanakan dan diawasi sebagaimana mestinya, sehingga tidak terlaksanakan. Kasus tersebut banyak ditemukan dan beberapa kejadian yang ditimbulkan seperti kasus bullying. Nah, untuk itu upaya yang bisa kita lakukan yaitu pembenahan pengelolaan pendidikan di sekolah dan meningkatkan pengawasan kepada peserta didik. Nah, pihak sekolah perlu lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses belajar mengajar serta diharapkan lebih memperhatikan perilaku siswa agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian analisis dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang saya temukan di Indonesia. Saya berharap pendidikan di Indonesia ke depannya lebih baik lagi dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat sebaik mungkin dan menenggang semua permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah, saya pamit undur diri. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.